Istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas merupakan sebuah kalimat yang merujuk pada kuasa hukum di mana tidak adanya keadilan. Hukum yang ada bersifat tumpul kepada seseorang atau pihak yang memiliki kekuasaan berupa jabatan atau uang, namun sangat tajam kepada seorang pihak yang tidak memiliki kekuasaan. Padahal menurut Undang-Undang 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sudah menjelaskan dan memberikan kita pengertian bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, terlepas dari jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Kemudian, apa saja sih faktor dan masalah yang dapat memicu terbentuknya hukum yang bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Mari kita lihat. Masalah utama dari menegakkan hukum di Indonesia itu bukan terletak di sistem hukumnya, tapi terletak di kualitas manusia yang menjalankannya. Jika dilihat dari sosiologi hukum, itu ada dua faktor yang mempengaruhi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kecenderungan dari penegak hukum yang berpedoman pada undang-undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Selain itu, ada faktor politik yang membuat hukum-hukum di Indonesia itu berjalan dengan lambat atau terhambat karena adanya campur tangan politik di dalamnya, serta adanya peraturan perundangan yang lebih berpihak pada yang berkuasa dibandingkan pada rakyat sehingga adanya rasa ketidakadilan. Kemudian, faktor eksternal yaitu adanya kecenderungan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Contoh kasus-kasus yang dapat kita sangkutkan dengan istilah di atas yaitu kasus pencurian atau tuduhan pencurian, di mana ketika hal itu terjadi kepada orang yang status sosialnya hanya kalangan bawah, maka proses penegakan hukum akan cepat dan mudah dalam penahanan. Namun sebaliknya, ketika hal itu terjadi kepada orang yang status sosialnya tinggi, yaitu berkuasa dalam masalah keuangan, maka proses penegakan hukum akan sedikit lebih lambat dan tidak mudah dalam penahanan. Untuk contoh kasus hukum yang tajam ke bawah, menurut kami itu ada kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh Bapak Basar dan Holil yang akhirnya divonis hukuman penjara percobaan selama 15 hari. Namun sebelumnya sudah dilakukan tindakan penganiayaan oleh pihak polisi sebelum penangkapan, serta sudah dua tersangka tersebut sudah dipenjara 2 bulan lebih dan mendapatkan siksaan selama dilakukannya penyelidikan. Untuk contoh kasus yang tumpul ke atas, itu kami mengambil kasus korupsi benih lobster yang dilakukan oleh Bapak Eldi Prabowo, mantan Perikanan dan Kelautan, dan beliau terbukti menerima suap sebesar 25,7 miliar. Pada saat ini dapat kita lihat kondisi hukum ketika berhadapan dengan orang yang berkuasa atau memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik ataupun uang, hukum menjadi tumpul. Namun sebaliknya, ketika hukum berhadapan dengan orang yang lemah atau tidak memiliki kekuasaan, maka hukum bisa menjadi sangat tajam. Adapun cara penanganan untuk contoh kasus-kasus yang di atas, yaitu memberikan pengenalan pendidikan hukum sejak dini sehingga masyarakat akan lebih percaya diri dalam menghadapi kasusnya, dan memaksimalkan kembali fungsi aparat dan mencopot para koruptor yang terbukti menerima suap dalam menghadapi sebuah kasus.